ibu bapak. Pemaparan yang kedua adalah tentang teori motivasi, hubungan dan penghargaan serta restitusi. Ibu-ibu, sebelumnya terlihat sudah lewat, tapi mudah-mudahan dengan sekarang kita ice breaking sebentar, ibu bapak tidak semangatnya tidak menurun ya. Mohon bapak ibu berpasana. Mohon bapak ibu berpasana. Kita switch matematika ya ibu bapak, kita switch matematika. Biasanya switch Jepang itu batu, kertas, musik. Nah sekarang ibu bapak boleh perkalian dengan teman lawannya, misalnya Mas 2, Bu Teti 3, berarti 2 kali 3. Nah yang salah siapa yang cepat, yang salah itu dicolek dagingnya. Coba ibu bapak tanya kepada diri ibu bapak sendiri, bagaimana kita berperilaku, mengapa kita melakukan segala sesuatu. Nah ibu dongkap hadir, sumping hadir, apakah alasan ibu bapak untuk kesini? Nah gitu. Ya bagaimana itu? Ya. Apakah kita melakukan sesuatu itu karena adanya dorongan dari lingkungan atau dorongan yang lain? Kemudian terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit. Ya. Misalnya, nah sari bersakola wae walaupun tidak oke. Nah, sia diseselan kubu Eli di tangan. Karena seperti itu. Itu kan ada dorongan dari bukan dari motivasi diri sendiri. Nah, tapi adanya dorongan dari orang lain. Kemudian, bagaimana menurut ibu bapak? Pernahkah ibu bapak melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman dari orang lain? Ya. Misalnya seperti ini. Nah, kasih ibu eta mah juga sesuai. Gitu. Ngarangkul ibu eta asugan we. Pas eta aku udah sering. Mana kita berpikir lagi ya. Nah, kemudian apakah ibu bapak pernah melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, kemudian mendapatkan uang, atau kira-kira apalagi alasan sesuatu ibu untuk melakukan sesuatu? Tadi sudah. Ada lagi bapak ibu? Mendapatkan sesuatu, iya. Baik bapak ibu. Nah, di sini
ada 3 motivasi perilaku manusia. Menurut Diane Godson dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Misalnya, ya kita bertindak, Neng Sari menisai. Nah, kita berarti motivasi dari orang lain untuk mendapatkan suatu penghargaan. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini ibu bapak, 3 motivasi ini adalah tingkatan. Jadi yang paling rendah adalah tingkatan yang pertama atau nomor 1 itu adanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya seperti itu. Kalau siswa mana gak sih dianggur. Nah itu berarti bukan dari motivasi dirinya sendiri atau intrinsik. Itu adalah merupakan contoh dari menghindari hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya, seperti apa Bapak Ibu? Kalau seperti itu, posisinya nomor 2. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contohnya misalnya Ibu. Juara kebersihan atau bersih penyelidikan. Nah itu sepertinya mendapatkan imbalan ya atau penghargaan. Betul. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi untuk menjadi apa yang kita inginkan sendiri dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka punya. Misalnya Bapak Ibu, kita berangkat dari rumah ke sekolah pagi-pagi. Motivasinya apa? Nah, seperti itu. Tapi kalau misalnya di dalam hatinya, pakai mereka ya, nah itu bukan berarti nomor 3. Tetapi kita ingin memberikan apresiasi kepada diri kita bahwa kita tidak ingin diri kita itu menjadi orang yang tidak disiplin. Abis ada hoyong angkat sekolah ini supaya ya sama ibu lagi di sekolah, misalnya memberi contoh kepada yang lain. Ya. Tapi mungkin untuk saya pribadi Bapak Ibu mohon maaf memang suka terlambat, tapi insya Allah selalu diperbaiki, tidak akan terlambat ke kelas insya Allah. Tidak pada nyali. Ya, Ibu Bapak di sini ada tujuan dari disiplin positif, menanamkan motivasi yang ketiga. Jadi tujuan dari disiplin positif yang kita laksanakan adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita. Ini ada kasus IPA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan perilaku IPA yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya. Karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno, kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Menurut Bapak Ibu, tindakan Bapak Seno ini benar atau salah? Salah. Ini Bapak Seno kriteria dalam kegiatan pembelajaran. Jadi bisa lihat kasusnya. Mengerjakan tugas tapi dihukumnya suruh berdiri di depan kelas dan memegang hidung, itu tidak ada hubungannya. Jadi apa yang dilakukan oleh Pak Seno itu adalah suatu hukuman, dan seyogianya kita tidak boleh menghukum para peserta didik. Tetapi ada istilah hukuman
beda. Kalau hukuman berarti proses memberikan tindakan karena ada kesalahan. ya yang dibuat oleh kita sebagai guru. Kalau konsekuensi mungkin kita dengan peserta didik sudah sepakat. Nah, nanti akan dijelaskan tentang keyakinan kelas oleh pemateri berikutnya. Paling hukum di dalam di depan itu hukum. Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas atau sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan sekolah, keyakinan kelas atau sekolah kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Sekarang saya akan memperkenalkan program disiplin positif yang dinamakan dengan restitusi. Nah, jadi Ibu Bapak, restitusi ini adalah istilah untuk proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka tanpa menghukum. Walaupun itu sulit, jujur saya juga kesulitan sekali untuk mengaplikasikan ini di dalam kelas. Tapi mudah-mudahan Ibu Bapak mampu, tidak seperti saya mampu sabar, ya, trauma betul. Jadi saya kalau melihat Bapak tersebut semakin dari Nah, kemudian, ini kalau restitusi itu murid atau anak tidak kehilangan waktu namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Kalau sudah dirangkul, terus berbicara apa ini, apakah ternyata si anak ini melakukan seperti ini karena ini misalnya. Nanti kita akan melihat kebutuhan dasar manusia, apakah dia kehilangan kasih sayang, apakah dia kehilangan kesenangan, atau misalnya kehilangan apa ya di materi selanjutnya. Nah, ini Ibu Bapak, berdasarkan bagian di atas, maka kita bisa menyimpulkan bahwa hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi di hukuman. Kalau konsekuensi anak melanggar peraturan, dia telah tahu apa yang akan dia dapatkan. Seperti ini. Jadi kalau misalnya seperti itu harus ada kesepakatan antara kita dan peserta didik. Nah, kemudian di sini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan yang tadi saya paparkan. Kemudian ciri-ciri restitusi salah satunya adalah bukan untuk menebus kesalahan. Sok Ibu dimaafkan asal kamu gitu. Itu bukan menebus kesalahan. Ya. Sok nilai alir tapi masih harus spidol, ada nilai mah. Tidak seperti itu. Restitusi memperbaiki hubungan asalnya kita antara guru dan peserta didik tidak baik karena ada miskomunikasi. Ternyata setelah dibicarakan, insya Allah akan terjalin hubungan yang baik. Kemudian tawaran pemaparan dari saya, namun saya akan, nah ini ada kita akan bermain apakah ini hukuman atau konsekuensi. Restitusi nanti akan lebih dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Nah, ini mencatat 100 kali di dalam buku kalimatnya saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau sanksi? Hukuman? Oke, kita cek. Itu adalah sanksi karena jelas hukumannya misalnya menulis karena terlambat. Hukuman. Dibagi lompat. Sanksi. Oke, hukuman. Kita sanksi ya. Hukuman. Ya, yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Murid diminta untuk push up 5
Oke, betul. Yang kedua, yang selanjutnya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Betul. Ada 11 pertanyaan Ibu Bapak. Berjemur di lapangan basket pukul 12 karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Iya benar. Kemudian murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Hukuman sanksi? Hukuman sanksi? Hukuman sanksi? Oke. Sanksi. Sanksi. Oke. Sanksi. Iya. Harusnya. Ya. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Benar. Oke. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat berproses. Konsekuensi. Betul. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Konsekuensi. Benar. Kemudian duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat. Tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Hukuman. Oke. Kita lihat konsekuensi. Karena di lapangan. Terlambat hadir di pembelajaran dari 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketertinggalan pembelajaran. Konsekuensi. Satu kali lagi lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJO. Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Kenapa hukuman Bapak Ibu? Benar sekali. Alhamdulillah 10 dari 14 pertanyaan terjawab oleh Ibu Bapak. Terima kasih. Hadiahnya nanti sama Bapak Bendahara. Ya, terima kasih ibu-ibu telah sharing, telah berbagi dengan saya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa diterapkan di kelas masing-masing, minimal di kelas masing-masing. Ibu Bapak, mudah-mudahan apa yang kita perbuat ini untuk murid, oleh kita untuk murid, mudah-mudahan menjadi amal jariah untuk kita semua, walaupun mempraktekkan budaya positif itu sulit. Ya, mudah-mudahan sekolah kita bisa memiliki budaya positif yang tidak terkang oleh waktu. Cukup sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya materi keyakinan kelas dan kebutuhan belajar itu akan dipaparkan oleh Bu Imas. Sehingga nanti tercipta sekolah yang memang betul-betul diidamkan lah seperti apa yang diinginkan oleh tujuan pendidikan gitu ya. Nah ini kita mah berbicara yang ringan-ringan saja. Kadang begini seperti kemarin ya, ini yang dekat-dekat saja kita menghadapi lomba sekolah sehat yang UL ya. Saya melihat kemarin sebelum kita persiapan sekolah sehat itu antusias semuanya. Nah itu yang saya harapkan setiap saat seperti itu, gitu, bareng-bareng semua bergerak, semua melakukan tugasnya masing-masing gitu, sehingga jadi sekolah kita juga kemarin kan baik gitu ya, penilaiannya itu ya, bahkan apresiasi dari penilai juga sudah sangat baik gitu, dibandingkan dengan sekolah lain ternyata kita tuh berada di level yang baik. Tapi kesini-sini gitu, setiap sudah ada kegiatan, kenapa kembali lagi ke asal gitu. Contohnya seperti pagi saja, ya pagi-pagi saya sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Melalui kegiatan diseminasi budaya positif yang dilakukan oleh rekan-rekan calon guru penggerak, mampu memberikan pengetahuan bagaimana memperlakukan siswa di sekolah dengan tindakan positif. Khususnya saya sebagai pembantu kepala sekolah urusan kesiswaan SMP Negeri 1 Ciranjang yang banyak berhubungan dengan siswa dalam berbagai karakter dan latar belakang kehidupan yang berbeda. Seiring perkembangan zaman, pengembangan budaya positif penting dilakukan. Sharing ilmu pengetahuan dari rekan-rekan calon guru penggerak tentang budaya positif serta penerapan yang dapat dilakukan, bagaimana merancang kesepakatan kelas dan menjadikannya sebagai nilai keyakinan, diharapkan dapat menumbuhkan budaya positif pada siswa tidak hanya di lingkungan sekolah tetapi tertanam dalam perilaku sehari-hari. Selama ini saya hanya mengenal tindakan suatu pelanggaran berbentuk hukuman atau konsekuensi. Dalam diseminasi ini diperkenalkan program disiplin positif yang dinamakan restitusi, yang mengajarkan siswa untuk mencari solusi masalah yang mereka hadapi dan membantu siswa berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Terima kasih rekan-rekan calon guru penggerak SMP Negeri 1 Ciranjang yang telah sharing ilmu pengetahuan tentang budaya positif untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.